أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir dari kitab Ushul Tsalatsah, di mana mu'allif rahimahullah mengatakan wan nasu idza matu yub'atsun. Kita bicara kemarin, belajar tentang bagaimana ketika Rasulullah SAW meninggal, kemudian apa nasihat terakhir Nabi SAW. Tapi ingat, setelah meninggal akan ada kehidupan yang Allah janjikan yang sebenarnya, yang dimana awal negeri akhirat dan kekal selamanya. Ya. Makanya ketika manusia meninggal, mereka akan dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan kata Maliki Yaumiddin. Ya, Allah merupakan pemilik hari pembalasan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Taha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dikatakan darinya, maksudnya apa? Dari tanah kami ciptakan kamu, dan kepada tanah kami akan kembalikan kamu, dan darinya kami akan bangkitkan, ya, akan keluarkan kamu taratan ukhra, yaitu pada waktu yang lain. Kemudian Allah juga mengatakan wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, karena asalnya kita, nenek moyang kita dari tanah. Kemudian setelah itu apa? Dikembalikan kamu ke tanah dan akan mengeluarkan kamu dengan sebenar-benarnya. Karena kalau istilahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, membangkitkan kita di awal, itu jauh lebih mudah daripada kemudian kita bicara menciptakan. Ketika Allah mampu menciptakan kita, maka otomatis membangkitkannya lebih gampang lagi. Ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang hari kebangkitan. Wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa muzziyuna bi'amalihim. Setelah apa? Setelah dibangkitkan, mereka akan dihisab dan dibalas dengan amal perbuatan mereka. Sebagaimana Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya,
Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa yang di langit dan di bumi, untuk membalas orang-orang yang berbuat keburukan dengan terhadap apa yang mereka kerjakan, dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan. Kemudian wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka mereka telah menjadi orang-orang kafir. Sebagaimana orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu meyakini bahwa kebangkitan itu enggak ada. Nah, analogi ini insya Allah kita akan bisa bantah. Pemikiran-pemikiran yang mengatakan kebangkitan enggak ada, kita bisa bantah dengan gampangnya, dipatahkan dengan mudah. Kalau ketika bicara masalah dalil, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Najm ayat 31. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang kafir itu, ya, mereka merasa apa? Mengakui bahwa sesungguhnya mereka nggak akan pernah dibangkitkan. Ya, Allah mengatakan tidak demikian. Demi Tuhan, benar-benar apa? Kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan terhadap apa yang kamu kerjakan. Demikian bagi Allah itu mudah. Ya. Dari sini ya ikhwah, ada beberapa pelajaran dari pendalilan yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pertama kali kita. Maka otomatis Allah untuk mengulanginya sangat mudah, luar biasa. Ya. Allah mengatakan apa? Daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Ya, dalam surat Yasin kita semua insyaallah banyak yang hafal. Ya, membuat perumpamaan bagi kami apa? Dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Ya, maka Allah mengatakan, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan siapa? Yang menumbuhkan, yang menciptakan pertama kali, yaitu Allah Azza wa Jalla. Menciptakan pertama kali, kalau kita bilang ngulangin sama mulai awal, lebih mudah mana? Lebih mudah ngulang. Maka orang-orang yang merasa bahwa siapa yang bisa membangkitkan? Allah menciptakan pertama kali, mudah banget di sisi Allah, apalagi ngulang. Karena ngulang lebih gampang daripada mulai. Ini yang terjadi. Ya. Allah mengatakan wa huwa bikulli khalqin alim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tentang setiap makhluk maha mengetahui. Ya. Jadi bagaimana Allah menciptakan? Allah maha tahu terhadap segala penciptaan. Maka Allah kalau ngulangin lagi lebih mudah daripada kita kalau kita bicara memulainya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 27, dan dia yang memulai penciptaan. Ya. Kemudian apa? Kemudian mengembalikan lagi, ngulangin. Ya. Sedangkan apa? Menghidupkan kembali lebih mudah baginya. Ahwan, lebih gampang. Makanya ini Allah sebutkan. Kalau di sini orang mengingkari hari pembalasan, maka mereka sama dengan mengingkari tentang manusia akan diulangi, diciptakan kembali, diulangi untuk dibalikkan kembali. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikannya sangat mudah, luar biasa. Yang berikutnya, yang kedua, kalau dibangkitkan proses yang baru, maka hal ini tetap mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hal yang lebih hebat daripada penciptaan manusia. Penciptaan apa yang lebih besar dari penciptaan manusia? Langit dan bumi.
Antum bisa bayangin nggak? Penciptaan manusia cuma satu model, langit dan bumi. Ya, kita tahu bagaimana banyaknya galaksi-galaksi. Allah ciptakan dengan detail luar biasa. Allah ciptakan juga matahari dan bulan yang berputar pada porosnya. Allah ciptakan planet-planet yang begitu banyak. Ya, berarti apa? Langit dan bumi penciptaannya itu jauh lebih rumit daripada manusia. Yang rumit aja Allah gampang, apalagi manusia. Ya. Makanya Allah mengatakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kalau Allah mampu buat menciptakan yang besar luar biasa, di mana langit sama bumi berapa lapis? 7 lapis Allah ciptakan. Dan di setiap lapisnya ada penghuni lagi. Allah menciptakan langit beserta isinya dan bumi beserta isinya. Itu gampang buat Allah, apalagi cuman sekedar menciptakan manusia. Ya. Makanya Allah tantang manusia untuk nyiptain apa? Lalat. Antum bisa bayangin nggak? Padahal kalau diteliti lalat tuh punya berapa mata? Banyak mata, ratusan. Antum cek sendiri nanti di Wikipedia bagaimana kemudian lalat tuh punya banyak indera. Lalat yang kecil aja kayak gitu. Ya. Ini Allah tantang dengan hal yang kecil, apalagi kemudian bicara manusia, apalagi kemudian yang lebih besar daripada itu ya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh di dunia bagaimana Allah mematikan dan menghidupkan. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat berapa? 259. Allah mengatakan au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ini kisah ya, ketika seseorang melewati sebuah negeri yang telah roboh. Ya, kemudian dia bertanya dengan mengatakan qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur. Dia lewat ke negeri yang hancur, kemudian tanya dia. Maka kemudian apa yang terjadi? Fa'amatahu Allahu mi'ata 'am tsumma ba'atha. Allah mematikan orang yang tanya tadi berapa? 100 tahun. Kemudian apa? Dihidupkan lagi. Qala kam labithta? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Ditanya dia, ya, berapa lama kamu tinggal di sini? Karena orang ini kayak model terlelap, tahu? Ya, sehari 2 hari. Allah buktikan dengan apa? Yang dibawa dan sekitarnya. Ya, Allah mengatakan qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Lihat kemana? Makanan dan minumannya yang belum berubah. Tapi yang berubah apanya? Keledainya. Keledainya udah jadi tulang ya ikhwan. Allah buat makanan minumannya, kebutuhannya dia itu nggak berubah, tapi yang dibuat berubah adalah keledainya. Di mana diikat sama dia ketiduran, kemudian keledainya sampai mati, sampai jadi tulang belulang, sampai hancur semuanya. Maka kemudian Allah mengatakan qala bal labithta mi'ata 'am fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Lihat ke keledaimu, kami jadikan sebagai apa? Tanda bagi manusia. Wanzur ilal idami kaifa nunsisuha thumma naqsuha lahma. Akhirnya yang keledainya awalnya tadi apa? Tulang belulang, kemudian Allah susun kembali tulang belulang sampai jadi keledai beneran. Balik ke semula di depan matanya dia langsung. Nyusun kayak gini Allah buat segampang itu, apalagi cuman kota sekedar satu kota yang hancur. Betul apa enggak? Yes. Ini menunjukkan adanya hari kebangkitan. Sekarang kita tahu kisahnya Ashabul Kahfi.
Ya, sampai dua negeri ya khilaf. Ada yang mengatakan Turki, ada yang mengatakan Yordan. Dua-duanya ngaku Ashabul Kahfi di situ. Ya. Ashabul Kahfi kita tahu. Berapa tahun Ashabul Kahfi? 300 tahun dalam surah Kahfi. Ya. Di mana 300 tahun itu harusnya badan sudah hancur lebur. Tapi mereka dalam posisi normal di dalam gua lagi. Ya. Kemudian juga ada orang yang mati zamannya Nabi Musa dalam surat Al-Baqarah. Kemudian dipukulkan pakai apa? Daging sapi. Kemudian bangkit lagi enggak? Bangkit kemudian memberikan kesaksian kalau yang bunuh siapa? Salah seorang dari keluarganya. Kemudian mati lagi orang itu. Cuman sekedar kepengen memberikan kesaksian saja. Ya, ini menunjukkan, semua ini menunjukkan bahwa manusia kalau akan dibangkitkan. Oke, orang yang nggak percaya hari kebangkitan. Nah, coba orang nggak percaya hari kebangkitan berarti mereka nuduh Allah nggak adil. Kenapa nuduh Allah nggak adil? Sekarang, secara logika. Ya, inti dari kebangkitan itu buat apa? Dimintai pertanggungjawaban. Kita kalau ada sebuah perusahaan, secara gampang lah, kemudian tiba-tiba di perusahaan itu ada kecurangan antar karyawan, terus direkturnya, CEO-nya, pemiliknya tahu kalau itu ada kecurangan dan diem, kira-kira yang di bawah ngomong apa? Nggak pantas jadi pemimpin, betul nggak? Jangankan kecurangan yang di bawah, sekarang banyak orang yang ngomongin macam-macam, betul nggak? Duduk curang gini dan lain sebagainya, dolim itu nggak boleh jadi pemimpin. Begitu kalau kita mengatakan nggak dari kebangkitan, maka sama dengan kita menuduh Allah kayak gitu. Kebayang nggak? Karena manusia mana yang lebih dolim, seorang pemimpin atau rata-rata kebanyakan manusia? Mana yang lebih dolim? Dengan berbagai macam, kebanyakan manusia. Berarti kalau kita mengatakan tidak ada di kebangkitan, maka kita menuduh Allah adalah zat yang zalim. Selesai. Tidak usah pakai panjang lebar kita berpikirnya, simpel aja udah. Karena tujuan dibangkitkan adalah untuk dibalas terhadap apa yang kita lakukan dari kesalahan, betul? Yes. Ini mematahkan semua logika yang orang lari kemana, lari ke sana, lari ke sini. Kadang-kadang orang berpikir ketika kedoliman terjadi di dunia, nanti akan ada hari pembalasan, betul enggak? Maka manusia kemudian merasa diperlakukan adil oleh Allah karena mereka berpikir akan ada hari pembalasan. Selesai. Ya, inilah yang kemudian menjadikan banyak logika yang mengatakan manusia kemudian mati ya mati aja selesai. Tidak. Ya, karena Allah SWT Maha Adil terhadap semua itu. Yang berikutnya ya ikhwah, wa arsalallahu jami'ar rusul mubashirina wa mundirin. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para rasul. Ngasih apa? Kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira tentang apa? Surga. Dan juga amalan-amalan yang menuju kepadanya. Peringatan tentang apa? Neraka. Dan juga amalan-amalan yang menghantarkan kepadanya. Ya. Dalilnya apa? Rusulan mubashirina wa mundirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ya. Bahwa para rasul adalah mubasyirin wa mundirin. Mereka adalah orang-orang yang memberikan kabar gembira dan peringatan supaya tidak ada atas manusia hujjah setelah apa? Setelah diutusnya rasul. Ya, ini tujuannya. Jadi nggak ada bantah lagi. Makanya ketika setiap kelompok masuk ke dalam neraka, ditanya nggak sama penjaganya? Sa'alahum khazanatuha. Kata-katanya apa? Alam ya'tikum nadhir. Apakah nggak datang kepada kalian pembawa peringatan? Kenapa tanya malaikat seperti ini? Ya ikhwah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Ya, bahwa semenjak diciptakannya neraka, malaikat Malik tidak bisa tersenyum. Antum bisa bayangin nggak? Dan penjaga neraka jumlahnya berapa? Allah mengatakan apa? Alaiha tis'ata asyar, 19 jumlahnya. Ketika ayat ini turun, Abu Jahal dengan santai ngomong kepada orang Quraisy, wahai orang Quraisy, masa nggak bisa di antara kalian 10 lawan 1? Tahu 10 lawan 1? 10 orang lawan 1 malaikat. Masa nggak menang? Maka Abu Jahal, makanya disebut Abu Jahal karena saking jahilnya. Ya, jadi Abu Jahal meyakini, wah jumlahnya malaikat penjaga neraka jumlah 19. Dikeroyok 10 orang aja selesai. Malaikat keroyok 10 orang. Iya ikhwah, ya. Antum tahu nggak? Yang ngeruk tanahnya orang-orang kaum Sodom, bukan Sodom aja, 8 kota yang kena apa namanya istilahnya LGBT di zamannya Nabi Lut. 8 kota dikeruk, yang sekarang jadi laut mati itu gede. Bahkan laut mati itu di antara 2 negeri, negeri Yordan sama negeri Palestina. Saking besarnya itu laut mati. Dikeruk, yang ngeruk berapa malaikat? 1 tok. Siapa? Malaikat Jibril, pakai 1 sayapnya. Sedangkan malaikat Jibril punya 600 sayap. Buat ngeruk ngangkat cuman butuh 1 malaikat. Antum bisa bayangin, ya. Lah ini malaikat penjaga neraka, mau dilawan sama 10 orang. Subhanallah. Ya. Makanya inilah yang kemudian membuat mereka apa? Membuat mereka jadi ingkar sama Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Segampang itu mereka menanalogikan. Bahkan orang Yahudi mengatakan kami paling masuk neraka sehari 2 hari. Subhanallah, masalah. Bahkan ada yang mengatakan, ya, bahwa di antara mereka orang-orang yang berpikir dengan akalnya, nanti di neraka itu kalau diadab lama-lama jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, ya sudah. Kayak contoh kita biasa hidup panas, ya sudah karena kebiasaan kebal, betul nggak? Itu logika mereka. Padahal antum tahu Allah mengatakan alaihim narum muqsadah. Tahu muqsadah? Api yang ditutup rapat. Pertanyaannya, kalau sudah api ditutup rapat, dinyalain pakai kompor aja, kira-kira tambah naik atau netep? Tambah naik. Maka para ulama menjelaskan adab neraka semakin hari semakin kuat. Tidak ada istilah sama. Karena apinya bakal balik ke penduduk neraka dan mulek, muter di situ. Kebayang? Sedangkan kalau diistilahkan, ya, neraka ini disebutkan oleh para ulama batu yang sebagai apa namanya bahan bakarnya neraka itu punya 5 sifat. Sifat yang pertama, bahwa batu itu cepat nyala. Sifat yang kedua, asapnya banyak. Ya. Sifat yang ketiga, gampang nempel di kulit. Jadi begitu kena penghuni neraka langsung nempel. Sedangkan batunya terus berjalan apinya. Sifat yang keempat, baunya busuk. Sifat yang kelima, apinya tambah semakin panas semakin saat. Naik terus derajatnya. Itu sifat batu yang kemudian jadi bahan bakarnya neraka. Dan itu disebutkan dalam tafsir. 5 hal ini, bayangin kita ngadepin. Berarti neraka tambah hari tambah panas. Sampai kemudian neraka itu mengeluh sama Allah SWT. Dengan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya satu bagianku memakan sebagian yang lainnya. Karena saking panasnya. Coba perhatikan. Maka ketika neraka memakan sebagian satu dengan sebagian yang lainnya, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan neraka buat apa? Buat bernapas 2 kali napas. Napas yang pertama adalah napas di waktu
panas yang paling panas, ya. Kemudian napas yang kedua adalah napas yang di waktu dingin yang paling dingin. Kita tahu kalau sudah neraka napas yang panas di waktu yang sangat panas, maka otomatis panasnya bukan pada yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Jauh lebih panas daripada itu. Nah ini dia. Ya, dalam hadis Abu Hurairah dikatakan istaqatin nar ila rabbiha faqala rabbi akala ba'dhi ba'dha. Ya Allah, sebagianku makan sebagian yang lain. Fanafisni, izinkan aku bernapas. Saking enggak kuat, saking panasnya neraka itu. Ya, fa'adina laha fi nafasin, maka kemudian diizinkan untuk 2 kali napas. Nafsun fi syita wa nafsun fi saif. Nafas di waktu apa? Di waktu dingin. Dinginnya luar biasa. Ya, dan nafas di waktu panas. Fa asyaddu ma tajiduna min harri min sumumiha. Engkau akan mendapatkan dari panas, sangat panas luar biasa. Karena dia bernapas dengan di posisi musim panas. Wa asyaddu ma tajiduna min bard min zamhaririha. Engkau akan mendapati yang dingin luar biasa yang pernah engkau temui. Ini dia. Bahkan kalau kita bicara dalam hadis Abu Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, kata Rasulullah SAW, api yang kalian hidupkan, ya, itu 1/70 dari api panasnya neraka Jahannam. Kemudian para sahabat mengatakan, demi Allah, ya, sesungguhnya api dunia itu telah mencukupinya. Apa telah mencukupinya? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya api Jahannam melebihi api dunia 69 bagian. Setiap bagian panasnya semisal api dunia. Masih berlipat, ya ikhwah. Saking panasnya. Ya. Ini yang kemudian digambarkan bagaimana siksanya neraka. Bahkan saking panasnya neraka, sampai neraka itu panasnya terbagi menjadi 3 kondisi. Apa itu? Ada yang tahu? Panasnya neraka terbagi menjadi 3 kondisi. Kondisi di mana anginnya neraka itu, anginnya sangat panas. Ya. Bentar. Ya. Kemudian juga ini dia. Bagaimana karena ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Waqiah ayat 41 sampai 44. Wa ashabus shimali ashabus shimali fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum. 3 hal liputi. 1, anginnya. 2, airnya. 3, naungannya. Semua panas. Angin di dalam panas, air yang dikasih panas, sampai diistilahkan air itu ketika masuk ke perut, semua isi perut hancur dan keluar di duburnya. Ya, sampai lari ke kaki-kakinya. Bahkan air yang sangat panas itu dibenci penghuni neraka, karena begitu didekatkan airnya belum ditumpahin, itu wajahnya mengelupas semua kulitnya. Ini panasnya neraka sampai kayak gini Allah gambarkan. Ya. Ya, sumber panasnya dari 3. Sudah anginnya panas, airnya panas. Mereka kalau mau lari ke naungannya panas. Gunung yang mereka daki saking panasnya disebutkan sampai tangan mereka meleleh semua. Mau naik nggak bisa. Lari kemana? Bahkan naungan dan tikarnya mereka dikasih api semua. Selimutnya pakai selimut api. Apa yang bisa mereka lakukan kalau sudah kayak gitu? Pakaiannya berapa? Pakaiannya 3 jenis. Dari mulai pakai aspal,
kemudian pakaian pakai api, dan terakhir pakaian campur tembaga yang buat badan mereka gatal dari ujung sampai ujung. Semua siksaan. Makanya kenapa Rasul itu ngingetin dan malaikat heran-heran kok mau masuk. Karena sendiri ini kita baru cerita sebagian. Belum kita cerita apa? Cerita tentang makanannya. Yang antum kalau ngelihat makanannya nggak nafsu. Sampai dikatakan makanannya, kalau seandainya makanannya penduduk neraka, berubah apa? Makanannya penduduk neraka itu kalau kita bilang apa? Bukan sekedar zakum. Zakum sama pohon berduri, ada dua. Penduduk neraka punya makanan zakum, kemudian yang kedua disebut dori. Dori itu apa? Pohon berduri. Jangan salah ya. Zakum sendiri, dori sendiri. Minumannya bukan sekedar air panas saja. Tapi penduduk neraka ketika mereka meminum, mereka disebut mendapatkan ghislin sama ghasak. Ghislin sama ghasak ini cairan yang keluar dari kulukanya berupa darah, nanah, kemudian juga keringat kotoran penduduk neraka itu dikasih minuman ke mereka semua, dibalikin. Ya. Dan itu kalau seandainya disebutkan dalam hal, kalau seandainya satu ghasak ini ditumpahkan ke bumi, satu ember aja, satu bumi semua bau busuk, sak penghuninya semua. Inilah yang diminum sama penduduk neraka. Antum kalau bicara panjang lebar masalah ini kita nggak nafsu pulang. Jelas masalah ini. Kemudian juga Nabi yang diutus yang pertama kali siapa? Balik lagi pembahasan. Karena kalau kita panjang bahas masalah neraka, Nabi Nuh yang pertama kali. Rasul. Kalau Nabi Idris, karena gini. Jadi dari zamannya Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh itu ada seseorang yang jadi raja. Namanya Nabi Idris. Tapi dalam posisi masih bertauhid. Paham ya? Jadi dia mimpin kaum muslimin dalam posisi bertauhid. Rakyatnya semua menyembah Allah semua. Makanya disebut dengan apa? 10 abad, asyaratakum. Ya. Kemudian baru ketika terjadi penyimpangan di zamannya Nabi Nuh, maka dia disebut Rasul, utusan. Ya, awalur Rasul. Ya. Kemudian penutup para nabi tentunya kita tahu adalah Rasulullah SAW. Nah, dari Nabi Nuh sampai Rasulullah SAW semuanya mereka membawa agama yang sama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala wajtanibut tauhid, yaitu menjauhi tauhid. Ya, disebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tauhid. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang mereka sampaikan? Ya. Yang mereka sampaikan, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, mereka menyampaikan risalah yang sama. Risalah yang mereka sampaikan ada dua, yaitu kita bicara keikhlasan, ya. Yang kedua adalah tauhid. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Qatadah dalam tafsir Tabari. Disebutkan ursilatur rusul bil ikhlas wa tauhid. Seluruh rasul itu diutus membawa ajaran ikhlas dan tauhid. Ini yang sama dari ujung sampai akhir. Makanya disebutkan dengan apa? Agamanya satu. Ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa para nabi itu al-anbiya ikhwatun min alad. Para nabi itu saling bersaudara sebapak. Ummahatuhum syatta. Ibunya macam-macam, beda-beda. Wa dinuhum wahid. Agamanya satu. Yang dimaksud satu apa?
ikhlas dan tauhid. Itu yang dibawa semua. Karena ini inti yang dimaksud illa liya'budun, untuk ibadah. Ya dua hal ini. Enggak lepas dari dua. Ya. Jadi kalau kita dua ini pisah dari kita, maka semua ketolak. Semua. Enggak ada cerita mau gimana pun kita. Mau disebut orang mengatakan, oh antum tuh contoh sempurna. Dua ini hilang, selesai. Enggak akan pernah kita disebut sebagai orang soleh. Bahkan kita disebut sebagai seorang hamba yang ingkar, kafir. Karena Allah menginginkan dalam ibadah kita cuman intinya dua, yaitu ikhlas dan tauhid. Tentunya ngikutin dengan cara yang benar. Tapi lewat dari cara yang benar tadi, yaitu syaratnya dua hal. Harus adanya karena Allah dan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu keikhlasan dan tauhid tadi. Ya. Kemudian makanya Allah mengatakan apa? Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Itu yang dimaksud. Ya. Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Ini yang dimaksud dengan kata ikhlas dan tauhid. Ya. Tapi ajaran yang lainnya beda-beda. Dari mulai di syariah, di Injil ada syariat enggak? Ada. Di Taurat ada syariat enggak? Ada. Di Quran ada syariat enggak? Beda-beda. Bicara masalah halal dan haram, tapi semua didasari dengan ikhlas dan tauhid. Selesai. Lanjut lagi. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan apa? Makna tauhid. Sekarang wajtanibut tauhid. Pengertian tauhid apa? Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'bud au madbu au muta. Ya. Apa yang melampaui batas. Ya. Dari mulai apa? Dari mulai apa yang disembah, diikuti dan ditaati. Kalau sudah melampaui batas maka disebut dengan tauhid. Bahkan ulama mengatakan tentang masalah tauhid ini. Nih, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan wasab min qawli indi fit tauhid annahu kullu di tughyan 'ala Allahi fa'ubida min dunihi. Semua yang melampaui batas kemudian disembah. Apa melampaui batas? Keluar dari aturan. Sekarang pertanyaannya, kenapa jin tidak boleh ya membantu manusia? Ada yang tahu? Jin bantu manusia, syirik enggak? Syirik. Pertanyaannya kenapa enggak boleh? Buka Al-An'am 128. Kita tutup dengan ini. Al-An'am 128. Coba dibaca artinya. Apa kata Allah? Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, Iya. hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lanjut. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, Iya. ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain. Nah, sebagian dari kepada kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain. Istilahnya jin bantu manusia. Pakai timbal balik enggak? Yes. Itu yang kemudian Allah maksud. Gak mungkin, karena jin muslim yang sebenarnya gak bakal mau bantu manusia. Paham? Yang benar-benar bertakwa sama Allah, mereka gak akan pernah. Ya, tapi begitu jin bantu manusia pasti ada timbal balik. Timbal balik yang berupa keburukan tadi. Mereka akan menyesatkan satu dengan yang lainnya. Maka ini yang disebut dengan apa? Melampaui batas. Kalau sudah saling menikmati satu dengan yang lainnya, apa kata Allah?
Lanjutin ayatnya. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Terus? Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu. Nah, terus? Sedang kamu kekal di dalamnya. Nah, berarti siapa yang dimasukin neraka? Semuanya, jin sama manusia, semua yang dimasukin. Loh. Yang saling tolong menolong tadi, karena tolong menolongnya dalam kemungkaran enggak? Iya. Ada istilah jin muslim yang benar-benar bertakwa sama Allah kemudian merasuki manusia? Enggak ada. Enggak ada. Makanya subhanallah ya ikhwah, ini yang terjadi. Ya, bagaimana kemudian sebenarnya karena disebut sebagai melampaui batas. Nah, melampaui batas kemudian disembah ini disebut dengan apa? Tauhid. Nah, pertanyaannya siapa yang tauhid ini tadi diantaranya? Jenis-jenis tauhid. Jenis-jenis tauhid ini ada beberapa. Ya, ada berapa? 5. Yang pertama siapa? Iblis. Iblis ini pimpinannya. 1. Yang kedua siapa? Seorang yang ridho buat disembah. Ada enggak? Ada. Bahkan contoh yang besarnya siapa? Fir'aun. Yang model kayak Fir'aun ada enggak? Banyak. Seseorang yang kemudian diharapkan bersamaan dengan Allah itu sama. Oh, ana bisa ngasih antum. Raja-raja antum kebayang enggak? Ketika mereka kemudian merasa bahwa dirinya bisa mengatur semua itu tanpa Allah, maka kondisinya juga sama. Ketika seseorang dipuji dan mereka bisa melakukan apa yang Allah lakukan, itu juga sama masuk ke dalamnya. Makanya secara umum semua yang rindu buat disembah. Yang ketiga adalah seorang yang mengajak manusia agar menyembahnya. Menyembah ini gak langsung mengatakan sembah saya, enggak. Orang ketika dipuji dengan pujian yang melampaui batas, karena diistilahkan apa? Melampaui batasan. Maka ini masuk ke dalam istilah disembah. Faham? Batasan manusia itu ada batasannya. Dia tidak bisa berbuat apa yang Allah perbuat. Betul enggak? Kalau kemudian contoh seseorang merasa bahwa dia bisa ngasih rizki karyawannya, pemberi rizki siapa? Allah. Kalau dia merasa, oh saya ngasih rizki anak buah saya, maka ini disebut gak? Masuk karena rizki hak prerogatifnya Allah Azza wa Jalla. Hati-hati masalah ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, kadang-kadang seorang mengatakan apa? Antum kalau nggak anak kasih, antum nggak bisa makan. Masuk nggak di sini? Yes. Karena yang memberikan kita rezeki buat sampai bisa makan siapa? Hanya Allah. Kita nggak bisa. Selesai. Ya. Yang keempat, seorang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Karena kalau istilahkan mereka mengetahui ilmu gaib. Rasul bisa mengetahui ilmu gaib gak? Gak bisa. Rasulullah tahu tentang bagaimana masa depan. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Lewat malaikat Jibril. Berarti kalau orang yang ngerasa tahu ilmu gaib berarti dia dukun. Selesai. Jangan sebut mereka adalah orang yang soleh. Karena gak mungkin orang soleh melampaui Rasul. Ada? Ada yang bisa mengatakan orang soleh lebih hebat daripada Rasul? Kalau ada kafir. Mutlak. Karena di bagaimanapun Rasulullah mengatakan sesungguhnya aku lebih bertakwa di antara kalian. Betul? Jelas kan? Berarti kalau kemudian seseorang merasa lebih hebat daripada Rasul, maka mereka adalah orang ingkar sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menjadikan yang paling baik akhlaknya dan paling sempurna buat contohnya Rasulullah SAW. Gak ada yang lain. Ya. Kemudian seorang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Ketika seorang meyakini bahwa hukum selain Allah lebih baik secara mutlak, ini gak boleh. Dan ini masuk ke dalam syirik besar. Ya, dan semua inilah yang disebut dengan istilahnya tauhid. Ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Di akhir surat Al-Baqarah 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Ini dasarnya. Terakhir
yaitu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka telah mereka berpegang dengan tali Allah yang amat kuat. Berarti beriman kepada Allah dan kufur dengan kesyirikan, ingkari kesyirikan merupakan inti dari tauhid. Jelas? Jadi berarti kalau kita nggak mengingkari kesyirikan, dosa besar nggak kita? Sangat besar, luar biasa. Ya, makanya hati-hati ya ikhwah. Contoh, kita punya teman, ya, dikhianati sama anaknya sendiri. Anaknya nggak mengakui dia sebagai bapaknya. Kira-kira bisa santai nggak kita? Ngomong, wajar. Bisa ngomong gitu sama teman kita? Kalau ngomong gitu sama teman kita, digamparin kita mungkin. Walaupun kita nggak ikut-ikut, betul nggak? Cuman komentar tok. Wajar, biasa itu. Teman kita jengkel nggak? Dipukulin kita. Tapi bagaimana kita bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala dikhianati dengan kita mengatakan biasa? Berarti kita lebih keji, lebih sadis ketika melihat kesyirikan itu mengatakan umum. Kita nggak rela ketika ada seorang anak mengkhianati bapaknya sendiri dan bapaknya adalah teman kita mengatakan biasa. Jangan heran teman kita sakit hati, tapi kita nggak sakit hati ketika kemudian banyak kesyirikan, apalagi keluarga kita mengatakan sudah biar dia sama Allah. Rela nggak kita dikhianati sama? Kita punya anak nih, anak itu kita didik, kita kasih makan dari kecil sampai gede. Yang ngasih makan dan yang didik itu besarin berusaha dua orang tuanya, bapak ibunya persis. Tiba-tiba ketika besar si anak mengatakan bapak ibu saya ada 4. Bisa kita rela? Gak rela kan? Kita bakal nyumpah seumur hidup. Bagaimana kita rela ketika Allah disekutukan? Sedangkan Allah yang punya hidup kita. Jelas di sini. Ini yang dimaksud wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang yang beriman adalah mereka yang benci sama kesyirikan dan mereka yang cinta terhadap tauhid. Mudah-mudahan ini jadi petunjuk buat kita semua dalam menjalankan kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang bertauhid, dan mudah-mudahan Allah SWT tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah, serta mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesyirikan dan juga dari keburukan-keburukan dari diri kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.